Astagfirullahaladzim. Pamit nggih, Mbah. Punten. Assalamualaikum. Mohon maaf, ini makam siapa nggih, Mbah? Itu makam bapak saya dulu. Oh, bapaknya. Ya. Itu tolong dinyalain dulu. Oh, udah baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua di rumah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan perjalanan, like dulu videonya dan juga komentar nggih. Saya harus seperti apa saran teman-teman itu semuanya juga sangat saya baca semuanya ya. Entah itu dari saran, entah itu dari komentar, entah itu semuanya saya baca semuanya. Makanya sering ada love di situ. Dan untuk melanjutkan, ntar ya saya capek cup. Saya agak jauh juga. Nih kalau bisa, ini kita ada di pesawahan tuh. Coba lihat sekeliling cup. Tuh. Tuh. Nah. Ini kita, nah. Ini bisa kelihatan ada satu rumah. Coba sini dulu naik sambil jalan. Nah, kita ini tadi sudah tanya-tanya orang yang dimana ada seseorang yang sempat katanya bertapa ini itu untuk mencari musika itu. Katanya itu memang rumahnya itu di sini. Dan menurut Raden Aka, kemarin kan sempat saya lihat videonya dan ternyata dan saya pun dengar kata Raden Aka itu memang manusianya itu hidupnya itu memang agak jauh dari desa. Maksudnya tidak ada pencahayaan seperti kita itu, dalam arti pencahayaan itu mungkin listrik. Nah, ini yang lebih saya yakinkan itu karena tidak ada pencahayaan. Nah, di sini lalu seperti menyendiri dan rumahnya ada di sebelah sini, teman-teman. Saya tanya orang-orang itu namanya itu Mbah Mijan. Dan mudah-mudahan ini saya sampai malam, soalnya dari sore kita cari-cari ya. Kita tidak sengaja malam, dari sore kita cari-cari dan alhamdulillah sudah ketemu. Kita nggak tahu apakah betul Mbah Mijan ini pemilik mustika telur merah atau bukan. Nanti coba kita lihat, kita coba bertamu. Mudah-mudahan sih belum tidur. Ayo cup. Nah, ini agak jauh tadi kita jalan ya. Iya, ini di tengah sawah cup. Saya tambah yakinnya itu seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Raden Aka memang seperti itu. Dan saya tanya-tanya orang-orang itu namanya memang Mbah Mijan. Ayo mari. Ini ya rumahnya ya. Iya, nggak ada kabel-kabelnya. Assalamualaikum. Boleh masuk, Mbah? Boleh. Ya boleh. Astagfirullahaladzim. Pamit nggih, Mbah. Punten. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbah. Ini saya duduk boleh, Mbah? Boleh. Ya. Ini saya sebelumnya mohon maaf malam-malam mengganggu, Mbah. Ya. Ini saya juga bawa kamera di sini. Jadi saya kan tadi sempat tanya-tanya warga di sini. Ya. Ini betul Mbah Mijan? Ya, betul. Oh iya, alhamdulillah kalau betul. Ini Mbah. Saya langsung saja nggih, Mbah. Ya, boleh. Jadi kedatangan saya kemari itu
sebetulnya mencari salah satu mustika, Mbah. Ya. Nah, mustika itu bernama mustika telur merah Iya. yang digadang-gadang. Mungkin Mbah Mijan itu mempunyai atau tidak mustika. Memang saya mempunyai mustika telur merah. Nggih. Itu saya dapatnya dulu dari umur 50 tahun ke Oh, bawah. nggih. Nah, sekarang kan umur saya udah 72. 72. Iya, Oh, jadi udah 20 tahunan lah gitu mustika merah ini adanya di sini. Oh iya. Terus gimana? Ya, ternyata benar. Ini mohon maaf, ini makam siapa nggih, Mbah? Itu makam bapak saya dulu. Oh, bapaknya. Ya, Nggih. Kok di rumah dimakamkannya, Mbah? ini bisanya ada pemakaman di rumah itu saya udah nggak kebagian tanah pemakaman. Oh, dulunya. Oh iya. Iya. Nggih. Ini udah kereta, dekat kereta juga, Mbah ya? Dekat ya. Ini mohon maaf, Mbah. Tadi tapi musikanya ada di sini, musika Ada, telur merah. ada masih disimpan. Boleh dilihat, Ya boleh. bisa diambil, Mbah. Ambil Mustika telur merahnya. mustika yang tadi itu ambil. Ada. Oh, ini. Ya. Oke. Mantap. Kalau boleh saya tanya lagi, Iya boleh. dulu Mbah dapatkan mustika telur merah ini dengan cara gimana, Mbah? Pas berarti umur 50 tahunan ke bawah ya, Mbah? Iya. Saya bisa dapat apa itu mustika telur merah itu kan saya bertapa dulu. Saya maksudnya bertapa itu supaya menghidupkan lagi bapak saya. Oh. Tapi sekarang kalau udah dapat telur merah itu saya jadi sadar diri gitu Oh, kan. nggih, ya. Iya, sadar diri, tidak bisa, saya udah ikhlas, bapak saya udah meninggal, jadi telur merah ini saya simpan. Oh iya, saya mengerti. Iya. Berarti Mbah Mijan ini dulu mencari mustika telur merah dengan rencana untuk menghidupkan kembali orang tua panjenengan. Akan tetapi ketika sudah dapatkan ini malah seperti legowo dan menjadi lebih ikhlas. Iya. Oh iya. Berarti belum digunakan ya, Mbah? Ya belum. Hanya disimpan. Iya, cuma disimpan doang. Oh iya. Iya, Mbah, mengerti saya. Jadi gini, Mbah. Ini boleh saya buka dulu ya? Boleh. Oke. Ternyata memang sepasang, Cuk. Iya, pasang. Iya, Cuk. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini, Cuk, mustikanya, Cuk. Iya, benar banget. Saya sih sebelumnya bersyukur, Mbak, ini mustikanya belum digunakan. Ini, Mbak, misalkan saya menginginkan mustika telur merah ini, apakah diperbolehkan apa tidak, seperti itu loh, Mbak. Soalnya saya memang sangat membutuhkan mustika telur merah ini untuk membantu mengobati teman gaib saya yang hampir, kalau diceritakan tuh hampir hancur seperti itu, nggih, Mbah. Kalau diperkenankan,
gimana Mbah? Misalkan saya menginginkan. Itu sih boleh-boleh aja, tapi kan ada syaratnya. Oh, Syaratnya itu pakai mahar. mahar. Ya, boleh-boleh aja ya. Ya kalau mahar sih ya insya Allah kita usahakan gitu untuk musika ini. Kira-kira berapa nih Mbah? Itu paling enggak ya 300 juta. 300 juta itu Iya. uang bukan sedikit Mbah. 300 juta itu kalau boleh tahu untuk apa sebetulnya Mbah? Itu untuk digunakan buat beli wakaf tanah untuk pemakaman, karena di sini pemakaman itu udah penuh lah. Itu bapak saya dulu kan nggak kebagian makam. Oh iya. Gitu ya, jadi untuk digunakan uangnya untuk beli wakaf pemakaman. Oh Pantas ya kuburan di sini ya. iya, jadi 300 juta itu untuk membeli tanah dan mbahnya untuk digunakan kembali untuk diwakafkan kepada orang-orang, dijadikan tanah makam agar tidak terjadi kejadian seperti ini. Ya, iya. 300 juta cuy. Iya ini aduh, bukan uang sedikit tuh. Ini gak bisa ini mbah, 300 juta mbah, tetap segitu mbah. Iya. Iya mbah, sebentar ya mbah ya. Saya boleh keluar sebentar mbah? Boleh. Oke, sebentar ya mbah. Bukan uang sedikit itu mah. Nanti saya. Gak kedengeran mungkin tadi ya. 300 juta cup. Iya ini. Itu bukan uang yang sedikit cup. Iya. Nah ini masalahnya kita dapat dari mana uang segitu bang? Bentar, sebentar. Duduk dulu. Jadi Mbah Mijan ini menginginkan setidaknya mungkin wakaf untuk beli tanah makam yang untuk diwakafkan sebagai pemakaman. Intinya dia ingin membeli tanah untuk pemakaman agar tidak terjadi seperti kejadian Mbah Mijan ini yang dimana orang tuanya itu dimakamkan di dalam rumah. Astagfirullahaladzim. Kasihan juga sih ya bang. Ya gimana ya? Gimana ya bang? Nah saya kan tuh ada mobil satu-satunya, nggak bagus-bagus amat gitu cup. Jadi kalau dibilang butut ya butut gitu. Kalau dijual nggak mungkin sampai segitu. Iya juga sih. Cuma masa serius ini mau jual mobil bang ini? Digade dulu kali ya. Coba dikadin bang. Tapi kan kurangnya pasti masih banyak cup kalau 300 juta. Ya iya sih. Apa kita kasih tanah aja ya? Ya saya juga nggak punya tanah. Nggak ada cara lainnya. Ya, tapi gimana ya? Ini kalau menurut saya, di satu sisi kita bersyukur mustika telur merahnya belum dipergunakan. Ya. Dan di satu sisi, seperti kalau, aduh, ya wes gini aja Sob. Yang penting kita sudah tahu ini mustika telur merah ada di sini. Lah, saya cuman hanya percaya dengan takdir. Jadi tidak ada suatu hal yang tidak disengaja. Semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya daun ke bumi saja sudah ditulis. Gitu kan. Mudah-mudahan bila kita memang berhasil mendapatkan uang segitu, itu memang untuk niat mulia Mbah Mijan yang memang ingin mau membeli tanah untuk mewakafkan
tanahnya untuk orang-orang yang memang kehabisan lahan tanah kuburan seperti itu. Karena di sini memang agak terpencil juga. Pantesan dari tadi ada, entah itu di jalan ada makam, maksudnya nggak banyak ya, cuman di halaman-halaman rumah kayak ada makam gitu, kayak ada batu dua. Ya mungkin ini. Heran sih. Iya, dan kejadiannya ini 50 tahun yang lalu. Mungkin ya nggak tahu kalau kejadiannya sekarang apakah masih seperti itu atau tidak. Tapi mungkin dulu memang susah untuk pemakaman. Karena ketika beliau masih muda di umur 50 tahun ke bawah, disimpanlah mustika ini selama 20 tahun lebih. Jadi intinya kita sudah dapat ini, nanti kita pikirkan. Ayo dalam lagi. Mbah, Ya. ini Mbah, tadi saya sudah berbincang dengan teman saya. Iya. Jadi untuk mahar segitu, ya lebih kurangnya mungkin segitu untuk beli tanah gitu. Iya. Nanti ya mungkin beberapa hari ke depan saya akan datang kembali ke sini. Nah itu kan, misalkan Mbah itu ada cucu atau anak yang bisa dihubungi, ada nomor telepon atau gimana, nanti biar saya enak untuk menghubunginya gitu. Iya. Iya, memang saya punya cucu, tapi kan nggak ada di sini, nanti saya panggil dulu. Misalkan ada nomor telepon yang bisa dihubungi, mungkin nanti saya hubungi. Apa Mbah bisa ditulis kalau ingat nomor teleponnya nggih Mbah? Iya. Ingat Mbah? Ya Ada? masih ingat. Oh ya, coba silahkan nanti biar saya ini. Saya tulis sekarang. Iya, boleh. Nih nomornya. Oh ya, pamit Mbah. Oh, berarti ini nomor anak atau cucu Mbah? Cucu. Oh cucu. Iya. Oh ini. Ini saya simpan ya Mbah. Iya. Nanti saya hubungi. Oke. Jadi seperti itu aja ya Mbah ya. Iya. Ini mustika telur merahnya tolong dijaga dulu baik-baik. Nanti misalkan memang saya akan kembali lagi untuk memaharkan ini, mudah-mudahan secepatnya Iya. ya Mbah. Iya. Jadi mungkin ini tolong nanti disimpan baik-baik. Ini saya langsung pamit dulu aja ya Mbah. Iya. Ah. Boleh. Mbah. Ya. Assalamualaikum. Tas saya di mana? Tas. Di dalam. Oh, di dalam. Coba. Oke teman-teman semua, jadi ya seperti itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang pada intinya saya sudah tahu letak di mana mustika telur merah itu berada. Dan seperti apa yang dibicarakan oleh Mbah Mijan, beliau hanya tidak ingin orang-orang lain bernasib sama dengan beliau. Dia menginginkan satu tanah untuk diwakafkan menjadi pemakaman. Kalau bisa dilihat, Mbah Mijan itu memang tidak gila dengan harta.
Kenapa saya bilang seperti itu? Buktinya di sini hanya terpencil, sederhana seperti ini, hanya yang penting bahagia bersama dengan istrinya. Di sini di sawah dengan perkebunan. Dan mohon maaf, tadi pun saya melihat tangannya itu memang sudah sulit untuk digerakkan seperti itu. Ya jadi pada intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mohon doanya untuk teman-teman semua agar dipermudah untuk masalah seperti ini. Saya senang, alhamdulillah saya masih punya kesempatan untuk bisa dikatakan mencegah cempaka agar tidak hancur. Dan di satu sisi lain saya masih agak bingung seperti itu. Ya gimana? Cempaka ini selama ini membantu saya dalam semua hal teman-teman. Entah itu dari saya eksplorasi, entah itu dari ketika memang finansial itu memang masalah seperti ini datang. Cempaka sampai merelakan selendang kesayangan dia untuk dimaharkan kepada orang yang mungkin yaitu dia untuk membantu finansial yang memang sedang saya alami ketika dulu. Dan alhamdulillah sekarang ketika Cempaka mengalami seperti ini, apapun yang saya punya pasti saya akan berikan. Segitu loh. Saya cuman punya rumah pun itu rumah orang tua saya. Gitu. Sudah. Nanti kita coba ini ya teman-teman. Jadi saya cuma minta bantuan dan doanya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Dan gini aja. Kita sudah tahu letak atau persis Mustika Telur Merah. Nah sekarang kita akan coba cari di mana Tabib Syifa itu berada. Kita hanya membutuhkan ramuan yang dari Tabib Syifa dan Mustika Telur Merah agar menjadi sempurna dan kita tidak akan kehilangan teman kita. Saya akan melakukan apapun itu. Jangankan harta, nyawa saya pun saya berikan ketika Raden Aka berbicara pertukaran kehidupan. Tapi memang itu tidak diperbolehkan. Ya sudah teman-teman, ini cukup. Ini mungkin ditutup dulu saja, nanti kita on kembali kita. Saya ingin melihat keadaan Cempaka.